Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bapak Yusuf. Nah, untuk pertemuan pada pagi hari ini kita akan bertemu di mapel GTL, gambar teknik listrik. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran daring pada pagi hari ini, marilah sejenak kita berdoa dengan harapan apa yang kita pelajari nanti bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Al-Hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak sekalian, kita mulai pembelajaran daring untuk mapel GTL, gambar teknik listrik ya. Pada pertemuan kali ini Bapak akan mengajarkan kepada kalian tentang materi gambar instalasi listrik rumah tinggal. Anak-anak sekalian, hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam melakukan gambar instalasi rumah tinggal ya? Yang perlu Anda ketahui adalah yang pertama adalah gambar diagram garis tunggal atau orang biasa menyebutnya single line diagram, itu yang pertama. Yang kedua adalah diagram pengawatan. Nah, ini bisa dilihat contoh dari single line diagram, itu seperti itu, atau diagram satu garis atau garis tunggal, bermacam-macam orang menyebutnya. Yang kedua adalah diagram pengawatannya, bisa diamati. Selanjutnya adalah simbol-simbol penghantar atau kabel di diagram garis tunggal atau single diagram. Nah, ini adalah kabel fasa ya. Ada kabel netral, ada kabel ground. Nah, perbedaannya bisa dilihat kalau kabel fasa itu garis lurus biasa ya. Kalau kabel netral itu ada titiknya atau bulatannya di salah satu ujungnya. Dan simbol dari penghantar atau kabel yang ground adalah ada garis-garisnya, itu bisa dilihat di gambar yang ada di layar kalian itu. Nah, ini contoh diagram pengaplikasiannya di diagram garis tunggal. Ini bisa dilihat anak-anak ya. Ini ada apa namanya? Artinya ini berarti di diagram garis tunggal ini adalah ada kabel fasa ya, ada kabel netral dan ada kabel ground. Begitu juga selanjutnya. Di sini berarti ada dua kabel fasa, ada satu kabel 0 atau netral dan kabel ground. Jadi ada wiringnya ada 4 kabel. Nah, kalau ini di saklar ini ya, ini di bagian saklar, di atasnya saklar ini berarti ada dua kabel, yaitu kabel fasa, semua kabel fasa. Selanjutnya adalah simbol-simbol penghantar kabel atau yang pengaplikasiannya di diagram pengawatan. Nah, ini kabel fasa ya, langsung lurus saja garisnya. Untuk kabel netral itu garis putus-putus. Untuk kabel ground itu putus-putus, namun di tengahnya ada titiknya. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini diagram pengawatannya. Jadi kalau dilihat di gambar diagram pengawatan ini, yang merah ini adalah kabel fasa, yang biru ini garis putus-putus adalah kabel netral atau 0, dan yang berwarna kuning ya, garis putus-putus ada titiknya, ini adalah kabel ground. Ini bisa dilihat pengawatannya ya. Oke, lanjut ya. Ini adalah simbol-simbol saklar ya, bisa dilihat. Nah, ini saklar tunggal ya, ini adalah saklar ganda, ini adalah saklar tukar. Nah, yang sebelah kanan ini adalah simbol untuk diagram pengawatannya. Nah, yang sebelah kiri ini adalah simbol untuk diagram garis tunggal atau single line diagram, dan yang sebelah kanan ini digunakan untuk gambar dari diagram
pengawatannya. Ini bisa dilihat implementasinya. Nah, ini ada simbol ya, saklar tunggal ya. Dia untuk menghidupi lampu yang ini simbol lampu anak-anak ya. Ini adalah saklar seri ya. Dia untuk menyalakan lampu ini, dua lampu ini. Nah, kalau anak-anak lihat ini ya, ini yang ada di kursor mouse bapak ini kan berarti artinya ada dua kabel anak-anak, yaitu kabel fasa dan kabel 0, seperti yang di simbol ini tadi. Nah, ini ya, paham ya sampai sini ya. Nah, balik lagi ke sini. Nah, ini contoh atau implementasinya pada diagram pengawatan. Kalau anak-anak lihat di sebelah kiri ini, nah, simbol-simbol ini merupakan digunakan untuk pengawatannya. Ini bisa dilihat. Nah, coba kita amati ya sama-sama ya, di antara diagram garis tunggal dengan diagram pengawatan. Anda lihat anak-anak ini. Nah, ini ada dua kabel anak-anak, ya kan? Kalau lihat dari gambar single line, kabel fasa dan kabel 0. Sama. Nah, ini di diagram pengawatannya juga ada dua kabel. Berwarna merah ini adalah kabel fasa, dan yang berwarna biru garis putus-putus ini adalah kabel netral. Bisa dilihat lagi di sini. Nah, ini contohnya. Ini kan ada 3 kabel. Ya. Kabel yang pertama fasa, kabel yang kedua fasa, kabel yang ketiga adalah 0. Kita lihat di diagram pengawatannya, sama juga ini. Ya kan, ada 3 kabel, 2 kabel fasa merah-merah ini, dan 1 kabel netral. Sampai sini paham ya simbol-simbol saklar? Oke, Bapak lanjutkan. Ini adalah simbol-simbol stop kontak. Nah, ini simbolnya stop kontak. Yang sebelah kiri ini adalah digunakan untuk simbol di diagram garis tunggal atau single line diagram. Yang sebelah kanan itu adalah digunakan untuk diagram pengawatan. Nah, yang atas ini, simbol yang atas ini adalah stop kontak dengan menggunakan ground. Kalau yang bawah ini tanpa menggunakan grounding. Ya, ini bisa dilihat diagram pengawatannya dan single line diagramnya. Nah, ini bisa dilihat, ini yang menggunakan ground ya, stop kontak yang menggunakan ground ada 3 kabel, 1 kabel fasa, 1 kabel netral, dan satunya adalah kabel ground. Nah, ini bisa dilihat ada 3 wiringnya, ada 3 kabel. Nah, yang kedua ini adalah contoh stop kontak tanpa menggunakan grounding ya. Bisa dilihat ini. Nah, dia hanya 2 kabel saja di sini. Sampai sini paham ya anak-anak ya?